sekarang kita evaluasi. Keren. Gitu kan kemarin. Iya. Kan? Setelah saya dipaparkan nih terhadap seluk-beluk organisasi dan sebagainya, itu alhamdulillah dari situ saya bisa belajar kalau kita udah mau dan berani nyelesain masalah yang lebih besar, masalah-masalah organisasi, masalah-masalah yang notabene-nya bukan masalah saya nih sebenarnya. Cuman saya sebagai ketua OSIS bertanggung jawab atas OSIS itu sendiri. Saya secara nggak langsung pasti kebawa Kang, saya sendiri yang tadinya misalnya kehidupan saya kurang bertanggung jawab dan sebagainya, itu kayak akhirnya kepaksa terdorong gitu, akhirnya kebawa. Ya mama, ayah, makasih atas supportnya. Saya harap dengan jadinya saya dan ini wakil saya nih, wakil mana ya? Masa pakai nama rumah nih sini? Halo tante. Wakil aku di sini. Semoga mama sama ayah bangga dan terus support kami berdua. Halo semuanya, selamat datang kembali di Ruang BK bersama saya Valdo di sini dan di sebelah saya udah ada OSIS dan wakil ketua OSISnya. Tepuk tangan dulu dong. Ini udah ada kenalan dulu dong, kenalan ke pemirsa. Oke, salam kenal, saya Muhammad Atala Zafir dari kelas 11 selaku ketua OSIS Insan Cendekia Magnet School. Dan sini ada dan saya Muhammad, perkenalkan nama saya Muhammad Zafran Alaki dari kelas 8 sebagai wakil ketua OSIS di Insan Cendekia Magnet School. Wah, ini menarik nih, Kang Valdo baru tahu nih. Kalian itu satu kelas 11, satu kelas 8. Berarti kan SMA dan SMP. iya sama SMP. Kok bisa? Ini gimana nih ceritanya? Wakil sama ketuanya bisa beda SMP sama SMA. Apa alasannya? Awalnya tuh ya kan di kepengurusan sebelumnya itu kita hitungan muridnya masih sedikit tuh. Ya. Jadi diputuskan lebih efektif kalau disatuin dan emang udah seperti itu dari sebelum-sebelumnya. Nah ini juga denger-denger emang yang paling terakhir nih tahun depan udah nggak bareng lagi. Soalnya kan udah jadi lebih ramai gitu. Iya. Bisa dipisah. Jadi SMP, kemungkinan tahun depan bakal pisah. SMP, SMA, SMA. Nah, kalian ini memutuskan untuk menjadi seorang ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Apa pertimbangan kalian awalnya? Kita nyalonin yuk, gitu. Apa alasannya? Selain apa, mau organisasi? Suatu hari aja gue kepikiran ya. Iya. Kita kan udah kompak nih, berdua emang udah sering. Oh, udah bestie di kamarnya. Oke. Terus rasa-rasanya ini ada lagi ditanya ini siapa yang mau nyalon? Terus Nyoba deh gitu. nyoba nih ya. Kira kepilih. Kira kepilih gitu. Ya, itu memang berarti kalian proses untuk menjadi ketua OSIS ada berapa orang sih kemarin? Kemarin total pasangan calon Ada 5. iya rame ada 5 calon. Berarti ada sekitar ada 10 orangan ya? Iya. Ya kan ada 10 orangan yang SMP, SMA gitu ya. Saingan kalian paling berat dari kelas berapa? Dari yang mana sih? Kalau kata saya ya, yang calon nomor 1 Siapa? Bang David dan Alvaro. Oh ya, mereka paling sulit. Kalau kamu sama? sama setuju. Kenapa emang? Mereka ada Emang mereka apa ya? Mereka juga sama kayak kita, sama-sama. Mereka udah klop pertama. Terus dari track recordnya dari sebelumnya juga udah kelihatan soalnya. Oh, sebelumnya udah dari BPH juga gitu apa gimana? Sebelumnya udah sebagai imtak sih dulu mereka. Oh, iya. Wah, keren juga sih. Berarti berdasarkan ini dong, berdasarkan kedekatan ya? Iya, kurang lebih itu kalau soal wakilnya. Iya kan, yang berdasarkan kedekatan. Emang apa sih yang kalian usung di dalam kabinet kalian? Kabinet kalian apa namanya? Dan semangat kemarin Cakrawala. Cakrawala, apa Cakrawala? Apa? Gak apa-apa, kenapa lempar-lempar? Apa? Cakrawala Itu antara apa tuh? itu perbatasan antara langit dan tanah ya, horizon. Jadi kalau misalnya lagi lihat di laut nih, lagi nyari sunset misalnya, itu ujung laut sama langit pas ketemu, itu garisnya namanya cakrawala. Apa makna Cakrawala dalam kabinet kalian itu? Harapannya apa dari nama tersebut? Harapannya kita bisa mulai dari awal yang baru gitu ya. Kan di situ Jadinya sunset dan sunrise. Oh, wah, ada perubahan-perubahan di situ tuh pokoknya. Ini nice banget loh, ini di usia-usia kalian sudah memikirkan filosofi sejauh itu loh, itu keren. Terus
Selain ini ya, apa namanya, kabinet. Berarti kan kabinet kalian punya program dong, ya kan? iya, Punya program yang bisa dibilang unggulan lah, yang membuat kalian akhirnya bisa menang. Apa? Kemarin akhirnya kita ngusung itu tentang Market Day, Kang. Market Day, menarik nih. Coba jelasin ke teman-teman yang lagi nonton, Market Day itu apa sebenarnya? Jadi kayak market itu bisa juga untuk melatih jiwa kewirausahaan kita. Pasti. Konsepnya tuh kayak kita di satu hari ini setelah mereka pada nyiapin, kita sebelumnya arahin dulu. Mereka akan punya stand masing-masing nih. Mereka dikumpulin di satu lapangan dengan stand masing-masing dan mereka dikasih tanggung jawab buat menjual apapun yang ada di kepala mereka. Misalnya mereka kepikiran pengen jualan risol, semua tuh nanti jadi kayak bazar gitu kan konsepnya. Oh keren, itu seru sih. Tapi kan di sini kan kita kan di boarding nih. Kayak masuk, oke misalnya kayak mau bikin makanan gitu. Gimana bikinnya, kan dapur kita nggak bisa gitu. Apa gimana? Apa kita tolong? Iya, bisa bantuan dari wali murid. Oh, oke. Nah, sejauh yang berjalan ini proses Market Day ini udah berjalan atau belum sih? Belum Kang jadinya. Oh, belum. Tertunda atau memang belum? Sedikit keduanya sih kayaknya. Ini gimana nih? Ini ada sesuatu yang mungkin kayak agak pengen diceritain, agak gatel kayak. Emang sebenarnya kalau dari segi timeline, kan kamu punya timeline dong, pasti dong. Punya. Timelinenya kapan emang rencananya? Rencananya tadi yang kosong tuh sekitar berapa berarti? Mei ya? Enggak. Mei wisuda sih. September nggak sih? Iya sih September. Sebelumnya tuh September ada acara besar namanya Magnetic Kang. Di tahun ini kita undur jadi Februari tahun depan. Jadi lengang tuh Septembernya. Situ kita menaruh. Oh tadinya pengen di September, tapi akhirnya agak mundur nih. Iya. Nah rencananya kapan ya, kan sekarang kan kita syuting puasa nih ya. Kan sekarang kan puasa, ntar lagi lebaran dan libur. Terus kapan mau mulai si Market Day ini? Mulainya kayak malah setelah angkatan baru nyampe. Di tahun ajaran yang baru malah. Oh di tahun ajaran yang baru, tapi masih kepengurusan kalian. Iya. Berarti di ujung-ujung nantinya. Iya, di ujung-ujung. Oke, menarik sih. Nah, dari pihak sekolah kayak gimana nih? Maksudnya support terkait Market Day ini gitu ya? Ya apa? Itu kan lumayan repot ya. Ada tenan, ada pakai sponsor nggak? Kayaknya enggak. Belum. Oh, dari dana internal gitu ya. Itu gimana support dari sekolah ke kalian? Kalau selama ini sih ya, yang sulit bagi kitanya itu buat di awal nyusun ininya Kang. Kan kalau misalnya prosedurnya tuh kita ngajuin proposal gitu. Pasti, ya Kang, dan proposal sebagainya. dulu. Nah, dari situ sih alhamdulillah kalau kita berhasil nyusun yang benar-benar tuh, misalnya pas dicek udah oke dari sekolah, selalu support. Ininya soal support lah ya untuk gitu. Bagus sih sebenarnya ya. Ini penasaran sih sama Market Day ini sebenarnya, tujuan utamanya ini internal aja kah, apa nanti bakal di eksternalin si Market Day ini? Kayak kan kita kan di warga nih, kampung ya kan, itu bakal kemana nih arahnya nanti marketnya kalian? Untuk sekarang kayaknya fokus ke internal dulu deh kan. Oh di internal dulu, kita geraknya di internal. Berarti ini program besar tahunan kalian dong? Ya, setiap setahun dia sekali aja ya kan. Kalian kan berapa tahun sih kalian jadi ketua OSIS? Satu sih cukup. 1 tahun, berarti sekali doang dong ini ya? Iya. Kirain bakal ada apa Market Day 2.0, Market Day 3.0, bakal dilegasin nggak sih kalian? Ya harapan saya begitu sih. Bisa program ini tuh bakal bisa dipakai, dibudayakan tahun ke tahun oleh kabinet OSIS berikutnya. Harapannya kayak gitu. Ya, amin lah ya, amin. Nah, bicara soal tantangan ini ya, menurut bisa segi tantangan kalian sendiri, kenapa mikir mukanya Mas? Kenapa ini bagian paling ditunggu-tunggu nih? Ini kenapa kayak tertekan gitu Mas yang ini? Kayak pengen ada lu ceritanya Mas. Ya, kan kalian boarding, kegiatan gitu ya. Sibuk kan? Maksudnya kan banyak asrama hafalan, ada hafalan. Ada ya kan? Gimana nyiapin Market Day, sekolah, organisasi? Kan program kalian bukan cuma Market Day doang. Gimana cara kalian mengatasi itu? Coba. Jujur tuh ya. Jujur. Ini kenapa kelihatan ini? Padat banget Kang, asli. Padat banget ya. Terus Emang kuncinya itu cuma satu kalau atau ini, sabar. Cukup sabar aja. Kuncinya sabar. Coba kalau kamu gimana? Apa sih? Cerita aja nggak apa-apa. Jadi karena kita kan sistemnya boarding nih Kang. Iya kita kan boarding. Itu yang bisa dipastiin nggak akan bisa kita akses terus itu gawai. Betul. Dulu yang saya dan mungkin Japran juga kebiasa. Itu tuh saya duluan pernah OSIS juga. Nah itu tuh kalau kontak-kontakan lewat grup biasanya lewat HP. Dan di sini HP nggak ada dan
laptop juga emang ditentuin jadwalnya tuh. Ya. Dari situ yang kami rasa paling susah itu buat komunikasinya kan. Koordinasi antar sesamanya lah ya. Ya, Kita ketemu misalnya cuma seminggu sekali saat rapat besar. Di situ misalnya Jafran udah ngasih arahan, tolong buat ini. Itu tuh belum tentu di minggu depan tuh jadi kalau nggak ditagih-tagihin. Dan nyari orang-orangnya tuh, masya Allah. Kalau misalnya nggak saya kuat, Lama ya. Chat itu nggak bisa, harus dicari orang satu persatu. Ditagih terus tiap hari gitu. ya biar jalan. Udah kayak rentenir ya kalian berdua ya, nagihin deadline jadi dulu rentenir. ya. Agaknya. Oke. Bicara soal waktu tadi, sabar ya kan. Terus koordinasi, ada lagi nggak tantangan lain selain itu? Mungkin struktural, mungkin organisasi kalian atau apa mungkin? Wah kemarin yang paling menantang tuh pas ini sih. Itu pembina. Ya transisional kan dari kabinet sebelumnya ke kabinet sekarang. Itu tuh dari tahun ke tahun emang satu terus sih masalahnya Kang. Ini juga sempat diomongin sama waktu itu kita ada sesi sama kepala sekolah yang ngisi. Itu tuh dari tahun ke tahun pasti satu masalahnya. Pas pergantian kabinet itu kita mulai dari nol lagi. Oh jadi selalu restart mulu ya, kayak dari nol lagi gitu ya. Nah berarti harapan kalian tadi salah satu market day tadi itu pengennya supaya kabinet tahun depan itu nggak dari nol lagi gitu. Sudah ada program yang udah jadi budaya. Program yang dari itu tuh bisa diambil lagi oleh Bagus sih. kabinet Itu ide kalian menurut saya bagus sih kayak gitu. Cara kalian ngatasin itu semua gimana? Dengan keterbatasan waktu dan koordinasi tadi. Kalau kayak gitu ya. Berarti market day yang kita mau apa sih? Ngobrol aja mas, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ngobrol aja mas. Gak ada marketingnya. Gimana? Maksudnya kalian ngatasin kan masalah restart tadi dong. Kan restart dari transisi kabinet gitu kan. Itu gimana ininya mengatasi masalah? Sekarang sih karena kita kan ada perubahan tuh. Jadi tadinya kabinet tuh berubah di Maret. Sekarang berubahnya pas November kemarin jadi kita dilantiknya. Ya. Itu alhamdulillah positifnya kita jadi masih punya banyak waktu buat tuker-tukeran sama angkatan sebelumnya. Jadi bisa kita tanya tuh, kemarin segini gimana sih? Oke. Itu masih ada tektokannya. Jadi masih ada waktu lah ya. kali ini nggak dari nol lah, sekarang udah dari 25 lah mungkin. Oke, agak nambah udah. dikit. Masih Kan ada magnetik juga ya kalau nggak salah ya kita ya. Iya ada magnet. Nah, ini Tapi tahun ini nggak ada sih buat kayaknya. kabinet berikutnya. Iya. Magnetik. Oh nggak akan ada magnetik. Enggak. Oh iya, digantinya sama apa nih? Ganti ada acara bulan bahasa sama market day tadi. Oh berarti big eventnya ICMS nih sekarang nanti adalah market day ini yang jadi ciri khasnya, plannya kalian. Wah menarik sih. Tanggapan orang tua kalian gimana? Pas ketika kalian tahu jadi OSIS ketua lagi bahkan. Kalian udah izin dulu nggak sih? Udah Izin. Nah pas bilang izin buat, ayah bunda, saya pengen jadi calon jadi wakil dan ketua OSIS. Itu saya diboleh-bolehin aja. Diboleh-bolehin. Ada syarat-syarat tertentu nggak? Enggak sih. Oh enggak. Kalau kamu telah? Udah singkat saya sih katanya langsung ya Bismillah. Terus saya ikut aja. Langsung besoknya nyalon. Nah, kadang-kadang banyak kan orang tua yang biasanya kayak gini loh. Udah kamu fokus aja nih sekolah gitu. Oh takut kekecoh sama kerecok. Iya. Nilai ininya tuh jadi berkurang. Iya. Kamu sekolah aja, organisasi mah nggak usah. Sekarang mah nanti aja organisasi kuliah kayak gitu-gitu. Maksudnya kan banyak orang tua kayak gitu. Tapi orang tua kalian nggak kayak gitu ya? Enggak. Support. Full support. Sebenarnya tujuan kalian apa sih dalam berorganisasi? OSIS nih. Sekarang apa nih tujuan kalian ke depannya? Sebenarnya mulai dari kita mau, kalau tercantum di visi misi ya, kita mau nanemin budaya yang baik. Jadi harapannya dari kabinet sebelumnya, terus sekarang berangsur-angsur membaik gitu. Jadi kita tanamkan budaya, kemudian bisa masing-masing bisa self improve tuh. Oke. Jadi kita kasih kesempatan. Dapat pengalaman lah. Intinya adalah self improvement kalian nanti yang pengen kalian kembangkan di mungkin kuliah atau di SMA. Ya mungkin bakal kepake ya sangat. Ya kalau kamu kan bentar lagi kan kuliah nih, Ya. ya kan 2 tahun lagi ya berarti ya kuliah, berarti kan bakal kepake. Ada rencana nggak? Ini buat Atala ya mungkin deh. Kamu kan bentar lagi kuliah nih. Di kuliah kan kita ada BEM, BLM, ada himpunan segala macam ya. Bakal kepikiran nggak kamu bakal melanjutkan pengalaman OSIS kamu untuk ke jenjang organisasi kuliah? Udah sedikit kepikiran sih. Udah sedikit Kan kepikiran. kalau ketua belum malah. Oh iya. Iya. Nah biasanya gini-gini jadi ntar nih. Kan gitu ya. Nah, biasanya gini-gini jadi belum kepikiran deh. Lalu ntar presma aja. Harusnya semoga keterima dulu deh ini. Itu aja udah. Syukur. Rencananya masuk mana sih Bang? Masuk UGM. Amin. Jurusan?
teknik sipil. Wah berat. Berat Amin ya? sih, amin sih, amin. Suka matematika pasti. Bener ya? Favorit. Kamu sukanya apa? Sama matematika juga. Keren. Mau masuk rencananya fakultas? UGM juga? Jangan bilang ntar kalian jadi Presma dan Presma juga nih. ITB. ITB? Insya Allah. ITB jurusan? Jurusan itu saya belum pelajari. Oh, belum pikiran. Tapi pengen masuk ITB dulu aja intinya gitu ya. Keren. Dia dengar saran dari. Balik lagi tentang soal masalah jadi OSIS tadi ya. Kalian pasti, ya namanya juga anak-anak lah ya, usia kalian berapa sih sekarang? Nah, masih Masih di bawah 20 lah ya kalian kan ya? Under 18. Ya, oke. Di bawah 20 kan. Nah, namanya juga remaja nggak sih itu mana ya? Pasti ada rasa-rasa ini kalian apa? Kayak galau gitu atau titik terendah kalian dalam berorganisasi. Ya. Ngolah nafas. kita punya masalah masing-masingnya. Nah, coba. Bisa cerita aja di sini. Pribadi. Nah, dari Jepang dulu. Oh iya saya. Ya, coba. Ingin saya tuh titik terendah saya itu ketika saya membuat masalah kayak pelanggaran kecil gitu, terus nama-nama saya Sebagai waketos gitu. Iya, kayak aduh waketos gimana sih ini kayak gitu. Jadi ada pressure ke diri sendiri. Kalau kamu salah, ketua lo lagi. Ya, kurang lebih sama sih. Tapi juga lebih ke arah ketika waktu kemarin pas di awal baru dilantik tuh kan masih transisional tuh. Itu saya benar-benar sama Zafran bingung. Aduh, ini kelihatannya bisa jalan gak nih OSIS? Itu rasa-rasanya hampa banget, Kang. Oke, Iya, nggak yakin sama program sendiri. Ya ini bakal jalan gak ya? Terus saya itu sempat ya kayak gitulah breakdown kan. Terus kayak ya udah kalau udah kayak gitu saya akhirnya cerita ke ortu sih yang Balik lagi ya. Solusi keluar dari kamu adalah untuk bangkit dari titik terendah kamu adalah cerita ke orang tua. Kembali ke Selain itu secara personal ada nggak? secara personal saya mungkin kalau journaling ya saya Kang, itu kalau misalnya lagi pusing, nyatet juga kan? Diary Ya, gitu. gitu, biar apa nggak terlalu ruwet. Alhamdulillah saya udah nyoba nulis sekarang. Kamu? Sama. Kalian punya ini ya kemiripan yang sangat signifikan ya, maksudnya dengan cara kalian keluar dan lain sebagainya gitu ya. Luar biasa loh ini, jarang loh ada ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang secara chemistry itu benar-benar klop ya. Iya juga. Kamu tinggi sama? Iya. Nah, cara kalian saling mensupport satu sama lain kayak gimana? Kita belakangan Mana ya? Ngobrol-ngobrol aja. Maksudnya tukeran jadinya. Jadi masing-masing kan pasti punya. pernah ada deep talk nggak? Deep talk. Barusan ini. Barusan banget malah. Tadi sebelum asar. Cara kalian deep talk tuh gimana? Maksudnya kan, sorry ya, ini kan saya sebagai cowok biasanya, men, sobatnya, kalian gitu kan? Iya. Kali gimana sih? Aduh, pusing banget nih. Sama sih kalau lebih. Sama ya. Kirain kayak yang, duh aku pusing banget nih. Gitu. Enggak gitu sih. Enggak ya. Enggak ya. Terus, oke, balik lagi bicara soal jadi OSIS tadi ya nih. Ada berapa program sih selain Market Day tadi? Yang paling big eventnya Market Day, oke. Selain itu ada lagi nggak? Ada bulan bahasa. Bulan bahasa itu ngapain? Coba jelasin. Bulan bahasa. Jadi bulan bahasa tuh lomba-lomba gitu. Kayak mirip class meeting, cuman Temanya seputar bahasa. Oh berarti kayak lomba pidato, ya ntar ada lomba ceramah, bahasa, storytelling, puisi gitu-gitu. pidato 3 bahasa. Pidato 3 bahasa. Terus apa lagi? Market Day, bulan bahasa, terus apa lagi? Maret itu apa berarti yang paling deket? Yang terdekat deh, yang terdekat. Ini kemungkinan bakal syuting nanti, upload ntar di April, Mei. Di Mei ada nggak di Mei? Atau setelah Mei? Mei ada, wisuda kita megang. Iya. Wisuda kalian yang megang, oke lah wisuda memang udah sekolah lah ya kayak gitu. Maksudnya yang kalian setting khusus gitu. Ada lagi nggak? 17-an nih. 17-an juga ada sih, kita udah nyusun bakal ada lomba-lomba kan 17-an. Iya. Apa yang membedakan 17-an tahun ini dan 17-an tahun sebelumnya? Nah itu belum ada tuh, belum Tapi tahu. mungkin dari seksi acaranya kita tunggu gebrakan. Tahun lalu Wah. ada lomba ini kita tambahin, insya Allah. Iya. Kalau nggak salah saya tuh ada kalau nggak salah salah satu lombanya itu bukan itu mah di Magnetic, sorry. Lomba film. Oh iya, makanya itu waktu dulu kemarin ya. Iya, 2 tahun yang lalu tuh ada lomba film, ya kan. Nah, di kabinet kalian ada berapa orang sekarang? Total anggota? 60 Banyak ya. Banyak. Satu angkatan itu kan itu ya, hampir.
Iya 66, total Iya, 65, 66. Cara nge-maintain orang-orang ini biar tetap satu visi dan misi serta semangat yang sama kalian itu gimana? Kan ada aja kan karakter orang yang kayak nggak mau capek, sudah capek udah kamu Banyak aja. ya? Banyak ya? Banyak. Banyak kan? Saya tahu pengalaman. Nah gimana caranya biar tetap berjalan ini kegiatan kalian? Nah itu sih dari yang pertama kiat yang awal itu kita rutinin rapat biar bisa saling ketemu biar dapat feel-nya tuh. Oh tiap minggu diingetin kita tuh di OSIS, kita tuh OSIS, bla 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 bla. Terus itu biar terpatri di paham mereka masing-masing. Terus yang sulit tuh ini nih SMP SMA kan jauh ya Kang, dari kelas 11 sampai kelas 7 Kegiatannya? Iya dan juga Apanya? maksudnya Umurnya? kalau lah di pondok lain misalnya OSIS itu satu angkatan, ini tuh lebih apa ya Luas. iya lebih banyak. Itu sih yang menantang kan. Ya, kalian secara nggak langsung kalian itu menjadi bawahan atas kakak kelas kalian juga. Kayak kamu nih kan, kamu kan kelas 8. Iya. Sementara ada kelas 9. Ya. Gitu. Yang jadi BPH juga. Sebagian menjadi ada yang menjadi anggota doang malah juga. Di kelas 9 agak kurang agak segan kali Iya, ya buat minta itu tolong tantangan. guru gitu ya. Iya. Wah, menarik juga ya, seru juga ini. Kenapa tidak dipertahankan ya budaya OSIS SMP SMA ini ya? Main Karena ini lumayan unik loh, karena di Kang Val dulu kan pesantren juga ya. OSIS-nya ya udah OSIS SMP, OSIS SMP, OSIS SMA, OSIS SMA, dan biasanya tupoksi OSIS SMA itu lebih berat daripada yang SMP ya kan. Kalau SMP kan masih dibina sama guru, biasanya kan banyak guru. Nah, kalau SMA itu kan biasanya udah mulai mandiri tuh. Nah, kalau di sini gimana? Pembina kan ada pembina OSIS dong, Ada. dari pihak guru kan. Itu kayak gimana? Cara beliau dalam memaintenance teman-teman. nemenin ya berarti di tiap kegiatan. Iya, maksudnya pasti nemenin kan, tapi apakah sampai kemengarahkan kah? Atau kayak terjun ke lapangan juga kah? Kayak gitu. Kayak misalnya kalian cari sponsor nih, ikut nyari sponsor juga gitu. Atau cuman ngarahin doang, nyari sponsor tuh gini, kayak gitu. Gimana biasanya? Biasanya begitu nggak sih? Ya. Kalau di pemain lama, kalau yang baru ini kan masih baru ya, masih fresh. Kita belum terlalu apa ya? Oh ya masih menyesuaikan nih, masih culture shock lah kita juga sama Iya, iya. Siapa sih pembina yang lama itu? waktu dulu sama Pak Pendi ya? Iya. iya Pak Pendi. Pak Pendi. Nah, kalau sekarang itu sama? Pak Hadi Pak. Oh, bener-bener ini ya transisi ya Iya. ininya ya. Dari bukan cuma kabinetnya doang, tapi sampai ke pembinanya juga. Nah Iya. itu Wah, tantangan besar juga ya buat kalian ya untuk bisa. Mau nurunin maksudnya dari budaya yang ada di sebelum-sebelumnya agak sulit tuh, maksudnya mau diturunin kan misalnya kalau masih sama bisa kalau dulu nih kayak gini-gini. Nah itu tantangan kita sih buat nyesuaiin biar yang baru sekarang ngerti nih cara-cara yang dulu kayak gimana. Itu kita lagi Iya. istilahnya inilah ada nggak sih ini nggak usah cerita ya, nggak usah sebut orangnya, nggak usah sebut ininya lah. Ini aja nih, kalian aja nih gitu kan. Yang ngaleyet apa bahasa ngaleyet itu teh kayak yang ngeyel gitu. Yang ngeyel ada nggak sih yang ngeyel kayak kalian udah gini-gini nih udah gini tapi masih kayak yang nggak mau ini gitu ada nggak kayak gitu? ada. Kalau dulu Ada gitu. di situ ngadep situ ngomongnya. Seru banget ini ya, julid bersama OSIS. Jadi 3, 2, 1 ada. Gitu dong, pasti ada, nggak mungkin nggak ada soalnya. Oke, nggak usah cerita soal spesifik kayak gimana. Cukup ngaleyetnya aja, momen ngaleyetnya aja gitu. Ya di setiap kemarin yang udah jalan apa ya? Class meeting. Oh iya tuh kelas meeting juga. Ada tuh, yang batu. Wah, emang ada yang kemarin yang kelas meeting? LKO Ada nggak makan etik itu gimana? Oh itu kan kita ya? Iya. Ada, itu ngeyel kayak gimana sih? Nggak, bukan lebih kayak nolak, kayak lebih kayak Nunda nggak sih? ya. Nunda. Tuh kalau dikasih tugas ya mesti enggak. Kayak Itu yang tadi yang kita bahas yang harus diinget-ingetin terus gitu. ya itu. Oh, nunda. Ada aja. Kasih oke jelly drink coba deh. Apa? Kasih oke jelly drink. Biar enggak menunda-nunda. Ini mau sponsor. Nah, buat magnetik nanti oke. Cacat aja tuh lapangannya kalau. Oh iya. Terus tetap berjalan on track.
programnya tetap berjalan on track. Nah, berarti kan ada sisi leadership dong yang harus kalian tampilkan dong. Cara menampilkan kewibawaan kalian. Ada momen di mana kalian harus menjadi seorang teman, ada momen di mana kalian harus menjadi seorang pemimpin, pasti di situ ya. Iya. Nah, sisi kepemimpinan seperti apa yang kalian tunjukkan ketika memang situasinya memang harus kalian tunjukkan jadi seorang pemimpin? Wakilnya dulu coba. Gimana ya? Sisi tegas apa yang kalian, gimana? Kamu tegas kayak gimana ke bawahan kamu? Tegas. Iya. Kalau tegas, mungkin ya saya itu bakal jadi lebih serius gitu, kayak nadanya pasti berubah dikit. Kamu pernah nggak? Bisa serius nggak? Gitu. Pernah gitu nggak? Oh, kayaknya pernah deh. Wes, keren. Kalau kamu tahu? Ya sih kalau udah misalnya cara-cara yang friendly itu udah nggak kerja lagi tuh. Iya. Persuasif, ayolah. Kita udah, ayolah, tetap nggak mau. Ini. Saya jujur, kadang-kadang nggak bisa nahan tuh Kang. Iya. Ya gitu, mau gimana pun juga, saya akhirnya milih dikerasin gitu. Dikerasin ini maksudnya dalam artian sebagai profesionalitasan ya. Maksudnya Dalam OSIS ya. tolong dong, untuk ini kita udah nggak bisa nunda lagi nih. Itu ada, misalnya yang tadinya saya, ini ada perubahan ekspresi lah sama kayak tadi juga, intonasi juga berubah. Dan mungkin sewaktu-waktu saya perlu apa ya, malah lantang bicaranya gitu. Tapi belum pernah sampai akhirnya meninggikan suara gitu. Oh pernah kemarin. Pernah. Waktu LDK pas sapi unggun kan? Iya. Itu udah Gimana? Itu udah kejadian maksudnya. Kejadian. Ya api unggun tuh kan ada yang kita tuh udah sepakat tuh di awal sebelumnya. Nanti pas di api unggun jangan gini-gini ya, jangan gini. Itu terus dari awal sebenarnya Pak Hadinya juga udah mulai tuh. Kalian ini dong. Puncaknya itu pas sudah mau di akhir api unggun. Terus saya lihat masih ada yang leha-leha. Saya Meluap di situ. Akhirnya Emang mana? Luar. Coba ulangin dong. Parahnya. Kang Faldo anggotanya. udah semua selesai. Balik semua. Sekarang kita evaluasi. Keren. Itu kan kemarin. Iya. Kamu kan? Keren banget. Gak bisa sih kalau itu di lapangan kayak berisik banget kalau teriak-teriak ke sini. Iya. Tapi abis dari situ mereka langsung gitu. Ya. Gerak mereka. Ya, memang sih hikmah yang bisa kita ambil adalah menjadi seorang leadership adalah resikonya ya. Ini pengalaman saya adalah ada orang yang akhirnya nggak suka sama kita. Ada orang yang akhirnya segan sama kita. Itu kayak pisau bermata dua. Jadi akhirnya kan, ya bisa jadi bermanfaat buat kita, bisa jadi membunuh kita. Bisa jadi orang-orang yang tadinya dekat sama kita, itu malah akhirnya apaan sih? Mentang-mentang udah jadi ketua OSIS, akhirnya jadi gini. Akan ada, nggak tahu ya, akan ada atau enggaknya. Tapi sepengalaman saya biasanya akan terjadi seperti itu. Ya, karena biasanya sifat-sifat kayak tadi tuh kan, yang mungkin teman-teman akan ngerasa kayak Rasa gerutu. kayak aduh nggak enak deh ini temen gitu kan, ada rasa-rasa gitu, tapi ada rasa di mana tanggung jawab di situ kan. Akhirnya udah nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain, ya. Memang udah itu bukan sesuatu yang salah ya dalam berorganisasi, karena memang pada hakikatnya ya begitulah organisasi mendidik kita. Apalagi kalian diamanahkan sebagai pemimpin. Kalau kalian terlalu friendly, pada akhirnya nanti kalian akan jadi ini dong. Nggak dihormatin, unrespect dari anggota kalian. Nah, dengan begitu kan kalian dapat respect dari anggota kalian. Oke, mungkin ini terakhir ya, coba deh sampaikan ke sana. Ceritain satu hal baik yang pernah kalian alamin selama kalian menjadi OSIS ini dan hikmahnya apa dari hal tersebut. Cok, bener. Apa ya? Manfaat untuk kalian sendiri aja, nggak apa-apa. Maksudnya selama menjabat. Iya, selama menjabat ini. Kamu dulu deh kalau ada, nggak apa-apa. Ya, jadi dari yang ada, setelah saya dipaparkan nih terhadap seluk-beluk organisasi dan sebagainya, itu alhamdulillah dari situ saya bisa belajar. Kalau kita udah mau dan berani nyelesain masalah yang lebih besar, masalah-masalah organisasi, masalah-masalah yang notabene-nya bukan masalah saya nih sebenarnya. Cuman saya sebagai ketua OSIS bertanggung jawab atas OSIS itu sendiri. Saya secara nggak langsung pasti ke bawah Kang, saya sendiri yang tadinya misalnya kehidupan saya kurang bertanggung jawab dan sebagainya, itu kayak akhirnya kepaksa terdorong gitu, akhirnya ke bawah. Kalau kamu? Kalau saya sih, menurut saya kita dari yang saya pelajarin ya, yang dari saya belajar dari sini, kalau kita tuh harus siap menerima tantangan apapun itu, karena ya mau seberat-berat tantangannya itu pernah disebutin di surat Al-Baqarah kalau nggak salah, Allah tidak akan pernah membebani kita lebih dari yang kita sanggupi. Yeah. Jadi artinya tiap tantangan yang kita dapat itu kita tuh aslinya sanggup. Cuman kalau misalnya nggak bisa itu
kita karena kitanya aja aslinya kita bisa, cuma kita kurang percaya diri. Iya. Wah, luar biasa ini teman-teman ya, luar biasa. Ini orang tuanya kemungkinan pasti bakal nonton sih, ya kan? Apalagi kalian kan anaknya gitu, pasti nonton kalian lah. Coba sampein satu kalimat lah untuk ucapan terima kasih, sederhana aja buat orang tua kalian yang lagi nonton. Coba, siapa dulu? Halo mama, aku masuk Rili KMS. Masuk TV. Iya. Masuk YouTube. Masuk YouTube. Iya. Kamu tahu? Ya, mama, ayah, makasih atas supportnya. Saya harap dengan jadinya saya dan ini wakil saya nih. Wakil mana ya? Masa pakai nama rumah nih sini? Halo tante. Wakil aku di sini. Semoga mama sama ayah bangga dan terus support kami berdua. Oke teman-teman, terima kasih atas kesempatannya ya Atala dan Zafran. Ya sudah ngobrol-ngobrol di podcast kita di Ruang BK. Semoga ini menjadi inspirasi ya buat teman-teman semua yang nonton podcast kita gitu ya, yang mungkin sebelumnya ragu sama masuk organisasi nggak ya, ternyata setelah kalian ceritakan ada juga manfaat-manfaat yang bisa kalian ambil gitu kan dalam berorganisasi. Nah terima kasih teman-teman semua buat yang udah nonton di Ruang BK episode kali ini bersama saya Valdo dan teman-teman OSIS di sini. Jangan lupa nih ya teman-teman ya, ada sedikit pertanyaan untuk kita diskusi di kolom komentar ya. Pertanyaannya adalah apa alasan kalian pengen jadi OSIS atau masuk organisasi di lingkungan pendidikan ataupun kampus? Silakan kita diskusi di kolom komentar dengan sehat. Sampai berjumpa lagi di podcast Ruang BK selanjutnya bersama saya Valdo. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.